Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gianni Fana Putri dengan NIM 1512163 dari program studi Ilmu Hubungan Internasional dari kelas HIB akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Keutamaan Sholat dan Bahaya Meninggalkannya. Sebagai umat muslim, kita mempunyai kewajiban, yaitu mendirikan sholat yang juga merupakan salah satu rukun Islam. Sholat merupakan kegiatan yang membedakan umat Islam dengan umat beragama lainnya. Sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar Al-Quran, Sunnah, dan ijma bagi semua umat muslim yang sudah baligh, berakal sehat, terkecuali bagi wanita yang sedang mengalami haid atau nifas. Mengerjakan sholat bagi umat muslim dianggap sebagai ibadah dan mendapatkan pahala. Namun, jika seorang muslim meninggalkannya, maka ia akan mendapatkan dosa dan siksa oleh Allah di hari akhir kelak. Pada topik kali ini kita akan membahas 5 subtopik. Yang pertama adalah pengertian sholat, yang kedua adalah macam-macam sholat, yang ketiga adalah keutamaan sholat, yang keempat adalah landasan hukum sholat, yang kelima adalah bahaya meninggalkan sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Pengertian sholat menurut bahasa berasal dari kata shola, yusoli, tasliyatan, sholatun yang berarti rahmat dan doa. Sedangkan secara terminologi berarti lahir atau hakiki. Dalam syariat Islam, sholat memiliki arti sebagai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ucapan dan perbuatan yang diniatkan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun secara hakikinya, sholat ialah berhadapan hati dengan jiwa kepada Allah, memiliki rasa takut kepadanya, dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah dengan perkataan dan juga tindakan. Dengan arti lain, bahwa sholat adalah sebagai satu di antara sarana komunikasi oleh seorang hamba kepada Tuhannya yang tersusun dari perkataan dan perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarak dan dianggap sebagai ibadah. Yang kedua, kita akan membahas macam-macam sholat. Sholat terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terbagi menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Demikian juga terhadap sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi 2, sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat fardu adalah sholat yang hukumnya wajib untuk dikerjakan dan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contoh dari sholat fardu adalah sholat 5 waktu, sholat jenazah, sholat Jumat untuk laki-laki, dan sholat nazar. Sholat fardu terbagi menjadi 2, yaitu fardu ain, yang artinya sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu sholat yang diwajibkan kepada umat muslim, namun jika sudah dikerjakan sebagian kelompok, maka gugurlah kewajiban sekelompok yang lainnya. Contohnya adalah sholat jenazah. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah terbagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah mu'akkad, sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan sangat dianjurkan pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW, seperti sholat sunnah malam, sholat sunnah witir, sholat hari raya, sholat tahiyatul masjid, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad, sholat yang jarang dikerjakan oleh Rasul dan tidak ada penekanan untuk mengerjakannya. Contohnya seperti sholat hajat, sholat duha, sholat taubat, sholat tasbih, dan sholat sesudah wudhu. Yang ketiga adalah keutamaan sholat. Sholat merupakan ibadah yang istimewa dalam Islam, dilihat dari perintah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perantara apapun. Sholat dilaksanakan tanpa batasan keadaan apapun. Sholat tetap harus dilaksanakan karena merupakan ibadah wajib. Sholat adalah serangkaian iman yang berada di lubuk jiwa yang harus ditegakkan dengan sempurna dan dilaksanakan dengan khusyuk. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Islam dibangun atas 5 fondasi, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, serta berpuasa pada bulan Ramadan. Sholat 5 waktu ditetapkan oleh Allah, ketentuan-ketentuannya termasuk waktu pelaksanaannya. Perintah melaksanakan sholat tepat waktu ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi,
Faiza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum faiza atma'anantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW juga dalam hadisnya mengingatkan keutamaan sholat tepat waktu, yang artinya siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Khalifah Utsman bin Affan, keutamaan sholat tepat waktu ada 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki badan yang senantiasa sehat. Yang ketiga, senantiasa dijaga oleh malaikat. Yang keempat, diturunkan rahmat kepadanya di kediamannya. Dan yang kelima, akan dilihatkan pada wajahnya sebagai tanda-tanda orang yang soleh. Yang keenam, dilembutkan oleh Allah hatinya. Yang ketujuh, melewati jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat. Yang ke-8, diselamatkan dari siksaan api neraka. Yang ke-9, menjadikannya golongan orang-orang yang tidak takut dan bersedih. Yang keempat adalah landasan hukum sholat. Terdapat 2 landasan hukum tentang sholat, yaitu landasan Al-Quran dan landasan hadis. Landasan Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 102 yang berbunyi, wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata fal taqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khuzu aslihatahum fa iza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifata ukhra lam yusalu fal yusalu ma'aka wal ya'khuzu hizrahum wa aslihatahum. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Kemudian ada landasan hadis. Landasan hadis untuk sholat wajib terdapat dalam hadis Sahih Bukhari nomor 211 jilid 1, yakni isinya tentang proses terjadinya Isra wal Mi'raj, di mana pada peristiwa di mana Nabi diberikan perintah sholat yang awalnya 50 rakaat diperkecil menjadi 5 rakaat saja. Diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man taroka sholata maktubata muta'ammidan faqad bara'at minhu zimmatullah. Artinya, inti pokok dari segala perkara Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2825 dikatakan sahih oleh Syekh Al-Baini dalam Sahih wa Dhaif Sunan At-Tirmizi. Poin kelima pada topik kali ini adalah bahaya meninggalkan sholat. Bahaya meninggalkan sholat fardu adalah sebagai berikut. Jika kita meninggalkan sholat subuh, maka Allah akan menenggelamkan kita di dalam neraka jahanam selama 60 tahun, tapi dalam hitungan waktu akhirat. Jika kita meninggalkan sholat zuhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 umat muslim. Jika kita meninggalkan sholat asar, maka dosanya sama dengan seperti menghancurkan Ka'bah. Jika kita meninggalkan sholat maghrib, maka dosanya sama dengan orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri. Jika kita meninggalkan sholat isya, maka kita tidak
tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di bumi dan menggunakan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jika kita menggunakan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa dari hal tersebut. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufr tarkus shalah," yang artinya, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 257. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ahdu zi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar," yang artinya, perjanjian antara kami dengan mereka atau orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Lihat Mishkatul Mashabih nomor 574. Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, "Man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bara'at min huzimmatullah," yang artinya, barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 22128, dikatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 569. Sampailah kita pada kesimpulan penjelasan kali ini, materi kali ini mengenai keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya, yaitu mendirikan sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, dikarenakan hal ini sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam dan sebagai implementasi dari rukun Islam yang kedua. Sholat memiliki banyak keutamaan sebab perintah sholat merupakan wahyu istimewa yang Allah turunkan kepada Rasulullah secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Sholat memiliki banyak manfaat bagi orang yang melaksanakannya tepat waktu, sedangkan bagi orang-orang yang meninggalkannya akan mendapatkan banyak siksaan dan dosa di akhirat kelak. Tugas kita sebagai seorang muslim hanyalah mendirikan sholat 5 waktu setiap harinya dan melaksanakannya secara tepat waktu dalam keadaan dan kondisi apapun, karena sholat merupakan tiang agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.